Racikan Berita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di channel We Watch pada hari ini menjelang ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80, di mana momennya cukup bagus, yaitu Presiden telah mengangkat marwah TNI. Kita saksikan berita tersebut di atas. Jalan di tempat. Gerak. Oke Bang Taufik Baudin, ini adalah tokoh senior kita yang akan mengulas terkait dengan seperti apa langkah-langkah Presiden kita terkait dengan TNI kita. Bang, kita lihat bahwa nampaknya Pak Prabowo ini sudah berhasil melakukan langkah-langkah yang membuat marwah TNI menjadi naik daun, gitu kayak. Contohnya apa? Karena waktu bulan Juli lalu pun di Perancis, pasukan kita menjadi pasukan pertama dari Asia yang turut defile dalam ulang tahun kemerdekaan Perancis. Ya. Dan banyak lagi hal lain tentang pelantikan struktur yang baru. Bang, silakan komentarnya. Komentar saya sih simpel. Saya kalau ngomongnya 17 Agustus ulang tahun kemerdekaan yang ke-80 ini diberi dengan hadiah dalam tanda petik dari Pak Prabowo adalah mengembalikan marwah negara kita yang dalam bentuk negara yang dihormati di Asia. Bukan cuma dilecehkan seperti selama Jokowi 10 tahun yang malah rusak, Prabowo mengembalikan marwah itu. Kita disegani sekarang. Jadi disegani bentuk apa? TNI-nya diperkuat itu sih iyalah, tapi tujuannya bukan memperkuat TNI. Tujuannya adalah mengembalikan Indonesia sebagai negara besar yang harus dihormati, yang harus disegani, dan kita betul-betul yang tidak negara yang tidak pro kiri pro kanan, tapi kita pro pada kebenaran. Nah, ini sudah dibuktikan. Jadi ini hadiah terbesar dari Pak Prabowo, apalagi sekarang beliau sudah menjadi presiden. Saya tentunya juga mengharapkan rekan-rekan yang lain, masyarakat dan bangsa kita, mengharapkan kita kembali kuat sebagai negara besar yang dihargai, disegani, dan menjadi acuan dari banyak negara, khususnya paling tidak di Asia, dan Pak Prabowo mengarah ke sana. Jadi yang dilakukan beliau adalah di samping membersihkan kotoran-kotoran dampak kelakuan Jokowi yang rusak dengan PKI gaya barunya itu, Pak Prabowo dan untuk bersama mengangkat kembali marwah citra kita sebagai bangsa besar, bangsa yang harus dihargai dan lain sebagainya. Nah ini kok bisa-bisa? Kalau Jokowi nggak bisa, otaknya nggak nyampe, sekolah aja nggak, ngaku orang udah gede-gedein, kan? Praktik nol, kuliah dia nggak jam. Orang nggak pernah kuliah, ada videonya tuh. Oke Bang, ini ada bagaimana dia bohong? Masukan adanya komentar-komentar negatif, kesannya bahwa ini berarti kita kan ada militerisme. Gimana Bang? Ada apa? Militerisme katanya. Oh, udahlah itu PKI baru lah, militerisme apa segala macam. Yeah. Kemarin nggak ngomong PKIisme, komunisme nggak ngomong. Jokowisme udah nggak usah ngomong lah, itu ternak itu kualitas berpikirnya seperti itu ya. Jadi udah berhentilah. Mereka kan dibayar hidup dari sana. Si Sylvester, kalau nggak hidup dari sana, dari mana dapat duitnya? Semuanya nyetor ke Jokowi. Yakut nyetor ini, semuanya nyetor. Jadi Jokowi diam-diam tuh ngumpulin duit. Nah menantunya tunggu di kerangkeng, anaknya digulingin, di kerangkeng lagi, si pelangap-pelongo itu. Dan Jokowi kita kejar dan kita usahakan agar dia menjadi satu-satunya mantan presiden kita yang dikerangkeng karena korupsinya besar-besaran, karena dia menjual negara. Ramai di medsos yang dia ngirim dokumen ke siapa itu orang asing
segala macam soal Papua apa ini, Ya. udahlah dia emang PKI gaya baru ya begitu. Lapor ke komandan di luar sana. Walaupun selalu Trump tuh bilang mana buktinya selalu gitu. Mana buktinya emang ya otak lu otak begitu. Jadi otak lu otak kelas mesti ada bukti kelihatan. Bukti nggak usah kelihatan. Dari kelakuan dan hasil kerja lu itu udah bukti. Jadi Ya, otak lu nggak nyampe, usah gua bilang menyimpulkan. udah berhenti lah. Sekarang udah mulai grogi dia, udah runtuh sama dihajar habis sama Pak Prabowo, dikembalikan ke posisi Indonesia seharusnya. Jadi kalau ada kerisuan, kacau balau, itu warisan dari Jokowi selama 10 tahun yang merusak. Yang orang nggak sadar, saya ulangi kembali. Nah, Di Februari 2024, Jokowi mengeluarkan Kepres nomor 8 yang isinya antara lain mengatakan dalam peristiwa G30 1965 PKI adalah korban. Itu undangan dari PKI itu orang nggak aja diam. Dan kalau bicara PKI orang sekarang udah dianggap biasa. PKI gaya baru ya Jokowi itu nyusup kiri nyusup kanan. Ternaknya termulnya itu. Sedihnya lagi bang, iya. itu DPR kok diem aja ya? Ya udah dikudeta lah. DPR udah bahlul, isinya kelasnya bahlil begitu semua. Otaknya nggak nyampe. Pelongo doang, asal gajinya gede. Makanya dibikin apa? Gajinya luar biasa DPR tuh. Supaya diem aja. Yang mental dirusak. Ya, kembali ke masalah kepala daerah nih bang. Ini sekarang ini kan kemarin tuh sempat rame ada kepala daerah yang di Pati. Di Pati. Itu mah digantung aja gampang. Oh nyari duit meres rakyatnya dari otak lu nggak nyampe. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa rakyat itu sudah mulai gerah ya bang ya. Bukan sudah mulai gerah, udah mulai pintar dan dia bego kelewatan. Kalau gue pakai minta maaf udah lalu berhenti aja mundur selesai. Nunggu di kerangkeng. Halo rekan-rekan di Pati. Udah keluar aja lah bupati begituan itu nggak ada urusan itu. Itu PKI gaya baru tanpa sadar. Minimal dia dipakai oleh PKI gaya baru. Minimal dia menggunakan cara-cara PKI gaya baru meres rakyat, bikin susah, bikin negara kacau balau dan ribut terus. Buntutnya adalah pecah belah. Itu dia PKI gaya baru. Ya memang di medsos juga saya dapatkan informasi bahwa ternyata kepala bupati ini kayaknya luar biasa. Jadi aneh juga kalau di wilayah yang sekelas Kabupaten Pati ya hanya backbone-nya itu hanya berupa tanaman bunga-bunga hias, ternyata dia kayaknya luar biasa. Jadi pantaslah rakyat semakin jengah, semakin marah dan akhirnya demo. Ya iya, nah itulah hebatnya dalam tanda petik Jokowi dan PKI gaya baru. Polisi dikendalikan, polisi nangkep. Ya. Nah itu udah dijinakin semua itu, dikasih berapa nggak tahu, bukan nuduh. Ya, kalau ditanya kenapa, kok nggak dikerangkeng? Panggil dong polisi, panggil tuh sama polisi. Kok nggak berani? Anda kan alat negara, bukan alat pemerintah. Ya. Udah contoh kalau udah polisi dikendalikan oleh PKI gaya baru ini, gantilah Kapolri itu. Itu orang Jokowi banget. Jadi kembali ke ini bang ya, jadi kita harus bersihkan ternak-ternak yang memang mengganggu ini bang ya. Ya dipercepat lah ya, dipercepat membersihkannya dan kami kirim salam buat Pak Prabowo. UI Watch sebagai ujung tombak dari UI Kampus Perjuangan siap mendukung Anda penuh. Kabari kami akan bergerak dan tidak dibayar. Dan kami bukan kelompok cari duit, bukan. Non-transaksional. Non-transaksional. Jadi kami orang-orang tua ini hanya berjuang untuk nanti anak cucu kita supaya mereka juga hidupnya tidak sengsara. Artinya kita harus tetap merdeka. Merdeka dalam artian sesungguhnya. Ya, UI Kampus Perjuangan, bukan kampus Merdeka. Ya. Makanya bilang kampus Merdeka Nadiem kerangkeng. Yakut kerangkeng. Itu kampus Merdeka itu. Bentar lagi juga kayaknya itu Budi Ari juga kan Bang Budi. Ya, kerangkeng. Pokoknya siapa aja kerangkeng lah. Termasuk biangnya Jokowi. Silverton bisa nyender. Larinya ke sana semua. Tunggu aja kalau mbahnya di kerangkeng kan kelar. Iya, luar biasa sekali. Jadi memang kita menyambut hari ulang tahun ke-80 negara kita ini, kita terus berjuang untuk mengingatkan bahwa kita perlu tegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan sesuai dengan tagar kami UI, yaitu Veritas
Probitas Justisia. Justisia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Racikan Berita